Selanjutnya, kita ada pada tahapan yang paling menguras energi, yakni project executing. Di slide ini disebutkan bahwa tahap ini biasanya menyita waktu dan resource yang paling besar. Kenapa? Ya karena disinilah semua rencana-rencana besar tadi benar-benar dijalankan. Peran project manager sangat krusial pada tahapan ini. Bukan hanya managing yang mengatur, tetapi juga leading atau memimpin. Karena tantangan yang muncul biasanya cukup complicated ya. Jadi misalnya konflik pada tim, kemudian perubahan kebutuhan, atau bahkan keterbatasan resource. Selain itu, stakeholder itu biasanya fokus pada deliverable kan, hasil nyata dari project. Sehingga kadang-kadang stakeholder tidak peduli dengan behind story dari deliverable itu, tidak peduli. Intinya saya pengen produknya segera dikirimkan. Makanya sering digunakan dalam project ya milestone report untuk memastikan apakah kita sudah mencapai target-target penting yang sudah ditentukan atau belum. Nah, milestone report itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi isinya cukup sederhana ya. Jadi statement milestone, jadi capaian yang diukur, kapan tanggal capaiannya, bagaimana statusnya, siapa yang menjadi PIC-nya, dan ada komentar apa atau ada catatan apa yang perlu diketahui. Karena gini, milestone ini seperti sebuah checkpoint. Jadi kita nggak akan menunggu project itu selesai baru kemudian dievaluasi, enggak. Tapi kita akan cek project itu di setiap titik-titik penting. Ya ini titik-titik pentingnya. Jadi contohnya ini ya, slide contohnya charter ini misalnya. Charter akan selesai tertangani tanggal 10 gitu kan. Jelas sekali. Kemudian kapan WBS akan selesai? Tanggal 31. Kemudian kapan list of risk ya, resiko daftar resiko itu kapan selesai kita buat. Semuanya dengan clear bisa kita cek dan bagaimana statusnya, sudah jalan, ongoing atau sudah selesai. Nah, di akhir sesi itu kita mendapati juga tahapan yang disebut dengan monitoring and controlling. Nah, ini sering juga agak sedikit diabaikan ya, tapi sebenarnya sangat-sangat penting ini. Nah, di sini intinya kita ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mengukur progres, yang berikutnya membandingkan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan, dan berikutnya lagi melakukan tindakan koreksi. Nah, yang menarik, proses ini, 3 item ini, itu tidak hanya berjalan di akhir masa project. Tapi proses ini terjadi di sepanjang project, bukan hanya di akhir saja. Nah, luaran dari project ini bisa jadi nanti dalam bentuk laporan performa atau mungkin permintaan perubahan kebutuhan, atau bisa jadi update terhadap rencana-rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misalnya saja nih ya, kalau timeline mulai meleset, ya, kita harus tambah resource atau mungkin revisi jadwal. Ya, ini bagian dari langkah yang bisa kita ambil setelah kita monitoring. Jadi kita tahu bahwa akan ada kemungkinan timelinenya mulai tertinggal atau meleset tadi, maka kita perlu segera menambahkan resource tambahan atau kita revisi jadwalnya. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang kita lakukan yang mencerminkan kita sedang melakukan monitoring dan controlling terhadap project. Nah, ini yang benar-benar terakhir, yakni closing proses group. Nah, banyak yang mengira ya kalau namanya closing itu ya sudah proyek selesai. Padahal lebih dari itu. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, yang diantaranya adalah project
mendapatkan acceptance atau persetujuan atau approval dari stakeholder, kemudian memastikan semua deliverable yang dijanjikan itu sudah diterimakan kepada stakeholder, kemudian menyusun dokumentasi akhir, serta ada hal juga yang lumayan penting, menyusun lesson learn, ya semacam hikmah dari apa yang didapat dari proyek ini. Nah, jadi kadang juga sering terlupakan juga ya, proyek yang gagal pun itu pun juga perlu kita agendakan untuk closing. Jadi kenapa? Ya kita harus belajar dari situ. Jadi kenapa ini gagal, kenapa ini sukses, itu perlu kita lakukan, dan itu kita lakukan di tahapan closing. Nah, biasanya juga dilengkapi dengan laporan akhir, kemudian presentasi juga ke manajemen. Jadi closing itu bukan akhir saja, tapi juga sebagai sumber pembelajaran untuk proyek berikutnya. Nah, kira-kira gitu. So, kalau kita rangkum dari keseluruhan paparan materi ini, kita bisa fokus bahwa project management bukan hanya soal menjalankan project, tapi tentang bagaimana kita mengelola proses dari mulai awal sampai akhir secara sistematis. Jadi mulai dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, sampai ke closing. Semuanya saling terhubung dan semuanya tidak bisa dipisahkan. Dan yang lebih penting lagi, keberhasilan dari proyek itu bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tapi oleh bagaimana kita handling, mengelola proses, tim, stakeholder, material raw, dan sebagainya. Nah, harapannya setelah sesi ini, teman-teman bisa memahami konsep dari proses dalam proyek. Selain itu juga bisa melihat bagaimana framework ini bisa diterapkan di segala lini, di proses riset nanti ketika melakukan tesis, atau di pengembangan startup, ataupun mungkin proyek-proyek profesional yang nanti kan kita akan hadapi di kemudian hari. Oke, kira-kira itu sekilas mengenai proses di dalam proyek. Terima kasih.